Minggu lalu kita juga bahas sedikit apa namanya lebih ke ursikusi juga ya peranannya ke masalah ini apa namanya pengenceran darah kan ya. Ya ternyata di ursikusi juga mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui kita punya probiotik yang apa namanya yang super super apa ya super canggih lah gitu ya. Itu yang akan kita bahas dan memang memiliki peranan banyak sekali ya probiotik ini karena dalam penelitian-penelitian ahli sekarang sudah banyak mengarahkan penggunaan probiotik ya untuk kesehatan kita ya. Nah, itu mungkin kita akan bahas bagaimana nanti apa namanya dua organ yang tadi sudah disampaikan sama Pak Angga yang sangat berjauhan ya, yang di atas dengan yang di tengah gitu. Tapi memiliki keterhubungan ya apa nanti yang kita akan sampaikan, apa yang nanti kita akan diskusikan, bagaimana sebenarnya hubungan antara otak kita dengan organ pencernaan kita. Ya. Oke, Oke. oke. Kalau gitu mungkin boleh kalau mau langsung dimulai tuh silakan. Ya, terima kasih Pak Angga. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Natal dulu ya buat manajemen AFC Indonesia, Bapak Ernest Prayuda dan Ibu ya, Bapak Michael Tampi dan Ibu, Bapak-bapak yang lain di jajaran manajemen yang merayakan Hari Raya Natal pada hari ini serta seluruh member AFC di seluruh Indonesia yang merayakan Natal pada hari ini. Semoga kedamaian diberkati oleh Tuhan. Ya. Baik, Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan sharing sama-sama tentang satu topik yang mungkin topik ini juga sering Bapak Ibu alami ya, apa namanya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dalam hal ini adalah keluhan-keluhan yang sering kita alami kaitannya dengan pencernaan dan di otak ya. Nah, sebelumnya kita coba refresh sedikit ya tentang organ kita sendiri yaitu otak ya. Otak kita ada di kepala ya. Ini gambar yang ada di ya. Jadi otak kita itu terbagi ya, terbagi menjadi 3 bagian besar ya. Jadi ada otak besar, kemudian otak kecil, kemudian lagi ada apa namanya batang otak ya. Nah di otak besar kita ini terbagi menjadi beberapa lobus, istilahnya beberapa bagian ya. Ada bagian depan yang kita sebut sebagai lobus frontal ya, kemudian bagian tengah, bagian samping ya, dan bagian belakang. Nah, yang khusus kita akan mungkin dalam bahasan ini kita akan sedikit membahas tentang otak besar kita di bagian depan. Ya, di bagian depan itu di bagian dahi lah, bilang gitu ya, frontal itu di bagian dahi. Nah, kenapa? Karena di bagian frontal ini itu fungsi kognitif kita itu akan berperan di sana. Ya, jadi kalau otak bagian depan kita mengalami masalah, tentu nanti fungsi kognitif itu akan apa namanya terjadi gangguan. Ya, dan kita tahu sekarang bahwa fungsi kognitif itu merupakan fungsi yang kompleks ya pada otak manusia. Sorry dok, bisa di ini nggak dok? Nih saya ini suaranya. Oke, Ya, udah ya. Ya. aman. Ya. Tadi ada yang ini yang ribut ya. Apa namanya kita akan membicarakan masalah otak depan ya di apa namanya frontal lobus frontal namanya karena di sana memiliki fungsi kognitif ya. Nah, fungsi kognitif ini berfungsi dalam hal masalah aspek memori ya. Itu baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian berfungsi dalam perhatian, perencanaan dan strategis dalam berpikir dan lain sebagainya. Jadi sangat penting sekali dalam otak depan ini karena ini mengurusin masalah
apa namanya emosional, masalah stres ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ini apa saya sampaikan sedikit ya tentang otak kita dan fungsi-fungsinya. Ya. Kemudian oke, sekarang kita berbicara sedikit tentang organ pencernaan kita, ya. Organ pencernaan yang saya masukkan di sini adalah mulai dari lambung dan usus, ya. Nah, ini fungsi dari sistem pencernaan itu merupakan jaringan organ yang memiliki fungsi mencerna, ya, baik mencerna makanan, ya, baik secara mekanik maupun kimiawi. Secara mekanik itu mulai dari mengunyah, ya, kemudian mengunyah, fungsi dari lambung juga itu akan menghancurkan begitu, dan secara kimiawi itu tentu nanti ada enzim-enzim yang berperanan dalam hal ini, ya. Jadi kalau kita ketahui memang kalau dari sisi jarak apa hubungannya antara otak sama pencernaan, ya, tentu ini yang menjadi hal yang menarik yang akan kita bahas, ya. Apa sih yang terjadi, kenapa antara otak sama pencernaan atau pencernaan dengan otak itu memiliki hubungan, ya. Nah, ini yang saya katakan Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita mengalami hal yang seperti begini, ya. Saat sedang kita sakit kepala, ya, lambung kita juga sakit, ya, atau pada saat lambung kita sedang sakit, kepala kita juga sering nyut-nyutan gitu, ya. Ini kenapa bisa, ya? Apakah ini sebagai satu kejadian yang bersamaan atau mungkin apakah ada hubungannya enggak gitu, ya. Nah, saya sendiri yang sebagai seorang dokter sering menemui ataukah mendapatkan pasien yang datang dengan kondisi nyeri kepala, ya, kondisi nyeri kepala. Setelah dilakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik, ternyata nyeri kepala ini juga diikuti oleh nyeri lambung, ya. Nah, ujung-ujungnya apa? Bukan hanya sakit kepalanya saja yang diobati, tetapi lambungnya juga perlu diobati. Padahal ya boleh dikata sakit kepalanya itu boleh dipicu karena sakit lambung. Demikian juga sebaliknya, ya, sakit lambungnya muncul, dikeluhkan setelah kita anamnesa, setelah kita tanya-tanya, ternyata yang bersangkutan mengeluhkan ada stres, ya, ataukah nyeri kepala yang sebelumnya. Nah, inilah yang sering saya dapatkan, mungkin para dokter sejawat juga sering mendapatkan hal yang seperti ini, atau Bapak Ibu juga sering mengeluhkan yang sama begitu, ya. Nah, ini akan kita bahas kenapa kejadian ini bisa terjadi, ataukah apakah ini gejala yang tidak ada hubungan atau memang ada hubungannya, Bapak Ibu. Nah, ternyata Bapak Ibu ada hubungan antara otak dan pencernaan kita, ya, bahwa ada hubungan komunikasi dua arah antara otak dan sistem saraf yang mengatur pencernaan kita, ya. Hubungan ini dinamakan dengan gut-brain connection atau gut-brain axis, ya, yang menghubungkan pusat kognitif, ya, pusat kognitif dan emosional otak seperti tadi, ya, di otak depan kita dengan fungsi dari sistem pencernaan, ataukah begitu pula sebaliknya. Jadi antara otak kita bagian depan dengan pencernaan itu ada koneksinya, jadi ada hubungannya timbal balik, ya. Otak bisa mempengaruhi organ pencernaan, ataukah organ pencernaan juga bisa mempengaruhi otak, ya. Jadi gitu. Jadi saluran cerna yang sehat, ya, saluran cerna yang sehat itu sangat mempengaruhi kerja otak. Atau demikian juga sebaliknya, otak juga akan mengirimkan sinyal, ya, ke saluran cerna. Ya, jadi saluran cerna yang tidak sehat juga mempengaruhi kerja otak, ya. Akan sebaliknya, otak pun akan mengirimkan sinyal apa yang harus dilakukan oleh saluran cerna. Jadi demikian yang intinya, ya. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa ada koneksi antara otak dan pencernaan yang kita sebut sebagai gut-brain axis, ya. Jadi melalui gut-brain axis ini saluran cerna akan mempengaruhi otak untuk memproduksi neurotransmitter namanya,
yang berkaitan dengan sosial dan emosional dari seseorang. Ya, neurotransmitter itu berupa semacam kimiawi begitu ya. Ada semacam entah itu berupa enzim ataukah zat-zat yang memang akan memiliki satu kemampuan untuk mengirimkan pesan begitu ya, antara baik itu dari otak ke pencernaan maupun dari pencernaan menuju ke otak ya. Kemudian seringkali pencernaan seringkali dikatakan sebagai otak kedua kita ya, terutama mungkin pada anak-anak ya, karena pencernaan yang sehat itu dapat mempengaruhi perkembangan otak. Demikian juga sebaliknya. Ya, kita memang seringkali membaca bahwa pencernaan yang kita miliki itu bisa sebagai otak yang kedua karena dia bisa mempengaruhi ya, bisa memberikan pengaruh pada perkembangan otak kita dan tubuh kita juga ya, demikian pula dengan sebaliknya. Nah, ini nah, Bapak Ibu, otak kita menghasilkan satu kondisi, misalnya kondisi happy ya, kondisi yang sedang bahagia gitu. Nah, oleh karena pada saat itu otak kita sedang mengeluarkan hormon serotonin ya. Hormon serotonin ini memang menghasilkan perasaan senang dan nyaman ya, sehingga apa yang kita konsumsi itu dapat memperkuat kesehatan pencernaan, memperkuat kesehatan otak kita hingga kebesaran hati ya, sehingga dapat memberikan dampak positif yang menyeluruh bagi kita. Nah, artinya apa? Kalau kita dalam kondisi damai, dalam kondisi senang, dalam kondisi bahagia, nyaman begitu ya, itu pasti akan memberikan satu dampak positif, baik pada pencernaan maupun pada otak kita atau keseluruhan tubuh kita. Sangat berbeda, ya, sangat berbeda kalau pada saat kita mengalami kondisi stres, ya. Nah, hormon-hormon yang sebagai hormon stres dalam hal ini adalah kortisol misalnya, itu juga akan memberikan pengaruh yang apa namanya, ke berbagai organ ya, ke berbagai organ. Salah satunya adalah juga menyebabkan intestinal muscle relaxation. Jadi menyebabkan otot-otot dari organ pencernaan kita itu mengalami relaksasi. Makanya seringkali ada mengeluh kembung, ya, ada mengeluh kram dan sebagainya. Itu adalah satu tanda bahwa terjadi satu pelepasan hormon stres, dalam hal ini adalah kortisol. Demikian juga nanti mempunyai akibat pada organ-organ yang lain, ya, misalnya terjadi kenaikan tekanan darah pada arteri, ya, kemudian kenaikan gula darah, kenaikan denyut jantung dan lain sebagainya. Ya, kondisi-kondisi ini tentu akan berbeda. Nah, yang kita harapkan adalah organ pencernaan kita ya dan tetap dalam kondisi yang bagus dengan mengkonsumsi makanan maupun minuman yang sehat ya, tentu nanti akan mempunyai pengaruh pada mikrobiota ataukah pada bakteri-bakteri baik yang ada di dalam usus kita. Tentu dalam kondisi yang baik itu akan membuat kondisi tubuh kita ataukah melalui kondisi otak kita akan diberikan sinyal dengan mengeluarkan hormon yang happy gitu seperti serotonin, sehingga itulah kembali akan membuat daya tahan tubuh kita menjadi lebih sehat. Ya, itu sebagai contoh saja bagaimana kondisi kita dalam kondisi happy dan kondisi yang stres. Ya. Nah, Bapak Ibu, saluran pencernaan itu memang sangat sensitif ya terhadap perubahan emosi seseorang. Ya, nah, ini dikarenakan karena otak memiliki efek langsung pada lambung ataukah pada usus. Ya. Nah, koneksi ini memang akan terjadi berjalan dua arah ya. Sebab itu maka bila mana Anda mengalami satu gangguan pencernaan, maka perut juga akan langsung mengirimkan sinyal ke otak ataukah demikian juga sebaliknya. Nah, jadi sama-sama sensitifnya gitu ya antara otak kita sama saluran pencernaan. Ya, seperti tadi yang saya katakan, pada saat kita stres yang kita alami adalah ada perasaan tidak nyaman pada perut kita, ya, kita merasakan mual, kita merasakan
tidak nyaman pokoknya di ulu hati, kita merasakan kembung, ya sakit dan lain sebagainya. Atau kita juga merasakan keinginan untuk buang air besar begitu misalnya, atau posisinya dalam kondisi yang kembung. Ya itulah reaksi-reaksi yang terjadi ya bila mana antara organ pencernaan dengan organ otak kita itu mengalami connection ya. Nah, sebenarnya kondisi apapun yang tidak mengenakan badan, ya itu termasuk gangguan pencernaan juga pasti akan mengakibatkan stres. Ya, jadi stres memang tidak hanya disebabkan oleh gangguan pencernaan, tetapi bisa juga oleh kondisi-kondisi di luar dari pencernaan yang memang secara umum tidak mengenakan badan. Nah, kondisi seperti apa itu? Ya, ini contoh adanya ketidakseimbangan bakteri di dalam tubuh. Ya, nah, pada saat rasa cemas melanda, ya, kondisi ini akan mempengaruhi keseimbangan bakteri di dalam usus. Nah, jadi Bapak Ibu, kondisi bakteri baik dengan kondisi bakteri yang tidak baik di dalam usus kita sebaiknya memang bakteri baik yang paling banyak dibandingkan dengan bakteri yang tidak baik. Ya, keseimbangan itulah yang harusnya terjadi, bukan kondisi yang sebaliknya. Akan tetapi pada kondisi-kondisi badan kita dalam kondisi sering cemas, sering stres, kondisi keseimbangan itu akan terbalik ya. Malah bakteri yang tidak baik akan melebihi dari bakteri yang baik. Akibatnya pasti akan terjadi gangguan-gangguan pada pencernaan. Demikian juga contohnya adalah pada gangguan tidur ya. Seseorang yang kurang tidur ataukah menganggap sepele tidur itu tidak terlalu penting misalnya, banyak sering kali kondisi yang harusnya kita istirahat, kita banyak masih melakukan aktivitas, itu akan menyebabkan sistem pencernaan juga akan memburuk ya. Kenapa demikian? Karena pada saat tidur ya, hormon dan enzim itu pada tubuh kita itu akan diproduksi ulang lagi untuk pada saat tubuh kita mempergunakannya. Nah, jadi memang sangat penting sekali kita beristirahat dengan tidur yang berkualitas, saya katakan ya. Rata tidur yang demikian lelap itulah yang memang akan menimbulkan atau akan mendapatkan tenaga ekstra pada saat keesokan harinya kita beraktivitas. Ya, kemudian masalah gangguan lambung ya. Masalah gangguan lambung ini akan menyebabkan bisa menyebabkan rasa cemas, ataukah rasa cemas juga seringkali akan meningkatkan asam lambung gitu ya. Seperti tadi yang saya katakan, saya seringkali menerima kedatangan pasien yang awalnya mengeluh nyeri, ya pada ujung-ujungnya memang setelah kami tanya-tanya didahului oleh rasa cemas ya. Jadi asam lambung yang meningkat ini akan menyebabkan makanan jadi susah juga dicerna ya, karena merasakan mual. Ya, makanan yang masuk pun mungkin tidak dirasakan enak dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya makanan tersebut sangat enak sekali. Nah, ini tentu dalam kondisi yang seperti itu akan menyebabkan gangguan juga pada kesehatan kita. Nah, itu beberapa contoh ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita akan mengenal konsep gut brain axis ini ya. Jadi konsep gut brain axis ini adalah istilah untuk jaringan komunikasi yang menghubungkan antara pencernaan dan otak, ataukah otak dengan pencernaan kita. Ya, jadi, nah ini ada beberapa pendapat dari seorang ahli ya, bahwa dari Dr. Ahmad Suryawan ya, spesialis anak ini, saluran cerna yang sehat itu sangat mempengaruhi kerja otak. Ya, sebaliknya otak juga mengirimkan sinyal ke saluran cerna. Nah, beliau juga menjelaskan bahwa nutrisi bisa masuk ke dalam otak lewat satu-satunya jalan, yaitu melalui saluran cerna. Ya. Nah, dulu mungkin komunikasi yang dipahami sebagai berikut ya. Jadi zat-zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya itu masuk ke dalam saluran cerna, kemudian masuk ke peredaran darah termasuk juga masuk ke otak ya. Mungkin barulah pada saat itu otak akan terstimulasi gitu. Nah, sekarang itu memang ilmu yang sudah lama ya, tetapi memang tidak bisa kita hilangkan, tapi masih tetap dipakai. Tapi sekarang ilmunya sudah sangat berbeda sekali ya, bahwa antara saluran cerna dengan otak itu mengalami atau itu berkomunikasi ya, berkomunikasi melalui satu jalur yang luar biasa
ya, yang kita namakan sebagai gut-brain axis ini. Ya, jadi kalau dulu-dulu ilmunya kita mengatakan bahwa otak akan mempengaruhi pencernaan akan mempengaruhi otak pada saat nutrisi yang diserap oleh organ pencernaan itu akan mengalir melalui darah dan sampai ke otak. Barulah otak tersebut mengirimkan sinyal. Ternyata sekarang keilmuan kedokteran itu sudah semakin canggih dan didapatkan bahwa antara otak dengan pencernaan itu ada satu keterhubungan yang kita sebut sebagai gut brain axis, ya. Nah, seperti apa itu, ya? Ini cara-cara koneksinya dari antara otak dengan pencernaan. Yang pertama adalah melalui saraf vagus namanya, ya, kita sebut sebagai nervus vagus dan sistem sarafnya. Nah, jadi antara otak dengan pencernaan itu terkoneksi dengan saraf, ya, yang ada di otak melalui sistem saraf. Salah satunya adalah menghubungkan keduanya adalah ini namanya saraf vagus, ya. Lihat saja bagaimana seseorang bisa merasakan sakit perut atau mulas ketika tegang. Nah, itu keterkaitannya, Bapak Ibu. Jadi ketegangan yang kita rasakan pada saat kita mengalami stres itu bisa dirasakan pada saat lambung, pada daerah lambung. Itulah yang kita katakan bahwa terjadi koneksi antara otak kita dengan perut kita. Kenapa saat kita tegang, saat kita stres, lambung dan usus kita pun mengalami masalah gitu, ya. Kemudian terkoneksi kita juga melalui neurotransmitter, ya, neurotransmitter. Jadi melalui zat kimia, ya. Sebagai contoh ini adalah serotonin yang kayak tadi saya sampaikan. Ini serotonin memberikan rasa bahagia, ya, dan mengendalikan jam biologis tubuh kita. Ya, menariknya banyak juga neurotransmitter yang diproduksi oleh sel-sel pencernaan kita. Nah, peranan ini ada pada triliunan mikroba yang hidup di dalam sistem cerna. Nah, rupa-rupanya Bapak Ibu, ya, hubungan keterkaitan antara antara otak kita dengan usus kita itu ada peranan dari mikroba, ya. Mikroba yang kita sebut sebagai probiotik yang ada di dalam usus-usus kita. Dengan jumlah yang demikian besar, ya, dengan jumlahnya demikian besar dan berbagai macam variasi dari probiotik yang ada di dalam usus kita, itulah yang memberikan satu peranan di dalam keterhubungan ini. Jadi bukan hanya melalui saraf saja yang yang merupakan satu jalur koneksi, tetapi ini ada juga jalur neurotransmitter melalui satu hormon ataukah satu zat kimia yang sama-sama dihasilkan otak maupun usus kita. Jadi mereka ternyata memiliki satu ikatan, boleh dibilang begitu, ya, ikatan antara seperti kita kalau kita katakan pasangan begitu, ya. Jadi pasangan itu bisa terikat bila mana memang sesuai gitu, ya, antara positif dengan negatif, yaitu kesesuaian seperti itu. Nah, ini pun juga terjadi, ya. Otak mengeluarkan satu hormon, ya, ternyata di dalam usus kita juga sama-sama mengeluarkan hormon. Ya, ini contoh saja, misalnya neurotransmitter berupa gamma aminobutyric acid, ya, GABA, yang mengendalikan rasa cemas dan rasa takut. Jadi seperti itu, ya. Nah, cara yang ketiga adalah kinerja mikroba di dalam sistem cerna. Seperti tadi saya katakan, ya, triliunan mikroba yang ada di dalam sistem cerna kita juga membuat zat kimia yang berkaitan dengan kinerja otak, ya. Ini contohnya adalah produksi asam lemak rantai pendek, ya. Asam lemak rantai pendek contohnya adalah butirat, propionat, asetat. Nah, produksi ini dilakukan oleh mikroba-mikroba yang ada di dalam usus kita, Bapak Ibu, ya. Nah, rantai lemak, asam lemak rantai pendek ini memiliki peranan untuk mengurangi nafsu makan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kenapa ada seseorang yang misalnya sedang mengkonsumsi ursukusi misalnya, saya sudah mengarahkan ke sana, ya. Ada seseorang yang sedang mengkonsumsi ursukusi mendapatkan manfaat bahwa nafsu makannya menjadi menurun, akibatnya adalah
keinginan untuk menurunkan berat badan misalnya tercapai. Ya mungkin saja peranan di sini yang sudah terjadi bahwa kandungan propionat ini terutama ya kandungan propionat ini juga memiliki fungsi untuk mengurangi nafsu makan. Jadi bahwa kinerja dari mikroba yang ada dalam usus kita dalam hal ini adalah mungkin yang memiliki fungsi untuk menghasilkan asam lemak rantai pendek terutama adalah propionat ini di dalam kegunaannya bagi tubuh kita dan mendapatkan manfaatnya bagi seseorang yang konsumsinya itu adalah mengurangi nafsu makan. Demikian ya. Ada juga cara koneksinya melalui peranan mikroba pencernaan mempengaruhi peradangan ya. Jadi gut brain axis ini juga terkoneksi dengan sistem imun. Nah, mikroba di dalam sistem cerna ini mengendalikan apa yang masuk ke dalam tubuh dan mana yang akan dikeluarkan. Jadi salah satunya adalah yang kita sebut sebagai lipopolisakarida ya, yang bila mana terlalu banyak diproduksi itu akan menyebabkan peradangan. Nah, peradangan ini ini bisa terjadi ketika ada kebocoran pada sistem cerna. Nah, konsekuensinya adalah bakteri dan lipopolisakarida itu bisa masuk ke dalam darah. Nah, bila mana kadarnya terlalu tinggi, itu menyebabkan gangguan pada otak seperti depresi, demensia, schizofren, dan lain sebagainya. Ya, ini tentu kondisi-kondisi yang umumnya memang dialami pada orang-orang tua. Ya, nah, kesimpulannya pada yang nomor 4 ini, Bapak Ibu, ya sedini mungkin kita memang harus menjaga kesehatan dari usus kita. Ya, sebab kalau boleh kita bahas lagi sedikit, bila mana usus kita banyak mengalami peradangan, banyak mengalami kebocoran-kebocoran, dalam artinya epitel-epitel yang menempel atau yang menyusun organ pencernaan kita itu banyak mengalami kerusakan sehingga terjadi celah-celah yang harusnya tidak bisa dimasuki oleh molekul-molekul yang besar ataukah bakteri-bakteri. Ini dengan gampangnya mereka masuk ke dalam ataukah diserap ke dalam peredaran darah. Kalau hal-hal yang seperti itu masuk, itu akan mengakibatkan yang kita sebut sebagai radikal-radikal bebas. Nah, apa akibat dari terbentuknya radikal bebas tersebut? Tentu akan memicu suatu proses peradangan. Kalau peradangan tersebut akan terjadi di otak, tentu akan menurunkan fungsi otak. Nah, fungsi otak yang menurun itulah akan muncul satu kondisi-kondisi bisa mengalami depresi, ya, bisa mengalami demensia, atau bisa mengalami schizofren. Nah, itulah pesan khusus yang barangkali yang saya sampaikan sudah benar kita berada dalam kondisi yang sekarang ini diperkenalkan satu produk-produk yang memang banyak mengandung probiotik yang memang sangat penting sekali buat pencernaan kita. Ya, ada beberapa makanan yang baik ya untuk mempertahankan gut brain axis ini bisa berfungsi ya. Artinya kita menginginkan bahwa keterhubungan antara otak dan pencernaan ini akan berjalan yang kita harapkan artinya tetap menjaga kondisi tubuh kita dalam kondisi yang sangat baik ya. Misalnya saja makanan itu berupa lemak omega 3 ya. Lemak omega 3 ini juga sudah diproduksi oleh tubuh kita, memang itu sangat baik sekali untuk pencernaan, mengurangi risiko pada gangguan otak ya. Kemudian adalah makanan fermentasi. Ya, makanan fermentasi ini makanan yang seperti yogurt, keju, ya. Ini adalah makanan-makanan yang sebagai probiotik sekaligus juga mungkin sebagai prebiotik. Ya. Nah, makanan-makanan yogurt dan keju ini adalah menambah bakteri baik asam laktat. Ya. Nah, mereka juga akan mempengaruhi terhadap aktivitas otak. Kemudian adalah makanan yang tinggi serat. Ya, makanan tinggi serat ini bisa dari kacang-kacangan, buah-buahan, atau sayur-sayuran ya, yang serat mengandung prebiotik. Oh ya, masalah prebiotik ini begini Bapak Ibu, kan mungkin nanti supaya tidak bingung ya, prebiotik itu adalah makanan untuk probiotik gitu ya. Jadi kalau makanannya yang untuk dikonsumsi oleh probiotik itu kita sebut sebagai prebiotik ya. Jadi kalau probiotik itu adalah mikroorganismenya ya, mikroorganismenya. Ya, itu mungkin yang supaya tidak rancu ya.
Jadi makanan yang tinggi serat ini adalah makanan-makanan yang banyak mengandung prebiotik yang tentu akan sangat penting sekali pada saat kita konsumsi, ya. Pada saat kita konsumsi itu akan membantu pertumbuhan ataukah memberikan makanan pada probiotik, ya. Nah, prebiotik ini juga dapat mengurangi produksi hormon stres. Nah, itu juga ada penelitiannya, ya. Kemudian makanan yang tinggi polifenol, ya. Makanan tinggi polifenol ini contohnya adalah coklat, ya, kemudian teh hijau, minyak zaitun, demikian juga kopi, ya. Tapi tentu makanan dalam jumlah yang jumlah yang sesuai begitu, ya. Nah, semua mengandung polifenol ini meningkatkan jumlah bakteri baik, ya, dalam sistem cerna sehingga mempertajam kognitif kita. Nah, itu. Kemudian makanan mana lagi adalah makanan yang kaya dengan triptopan, ya. Makanan yang triptopan ini adalah jenis asam amino yang dikonversi menjadi serotonin. Ya, serotonin ini adalah hormon untuk kebahagiaan, kesenangan, ya. Nah, jenis makanan mana yang banyak mengandung itu adalah seperti kalkun, telur, dan keju, ya. Nah, jadi Bapak Ibu dengan pemaparan ini tentunya Bapak Ibu sudah mendapatkan gambaran makanan-makanan apa saja yang harusnya kita konsumsi, apa yang dapat meningkatkan kemampuan kemampuan di dalam pencernaan kita yang dapat mempengaruhi kinerja dari otak kita ataukah mengurangi stres, mengurangi depresi dan lain sebagainya, ya. Ini menjadi acuan saja, ya. Nah, kita akan berbicara sedikit tentang mikrobiota, Bapak Ibu, ya, karena ini ada hubungannya. Nah, ada seorang profesor, Dr. Jufri, M. Jufri, spesialis anak juga, ya, kepala subdivisi gastroenterologi, Fakultas Kedokteran Gadjah Mada, menjelaskan bahwa saluran pencernaan yang sehat itu sangat mempengaruhi kinerja otak yang kuat, ya. Salah satu faktor penting bagi kesehatan pencernaan adalah adanya mikrobiom di dalam pencernaan. Nah, ini sengaja saya besarkan tulisan mikrobiomnya karena ini yang akan kita bahas pada saat kita akan berbicara tentang sebuah produk, ya. Jadi sudah jelas sekali disampaikan bahwa pencernaan itu yang sehat itu sangat mempengaruhi kinerja otak kita yang kuat. Jadi pencernaan yang sehat tentu nanti akan ditunjang oleh makanan yang kita konsumsi, di samping juga organ pencernaannya yang sehat, ya, di dalamnya ada mikrobiom ataukah mikrobiota yang dalam jumlah yang sesuai atau jumlah yang optimal. Nah, kondisi-kondisi itulah nantinya dalam kinerja yang komprehensif, kinerja yang sangat sinergis itu menghasilkan satu peranan di dalam peningkatan kinerja otak, ya. Nanti akan kita bahas, ya. Nah, apa pendapat dari beliaunya? Mikrobiom ataukah mikrobiota itu yang bermanfaat tersebut adalah probiotik dan bifidobakterium, ya. Probiotik itu adalah banyak sekali jenisnya, Bapak Ibu, ya. Kemudian bifidobakterium ini adalah membantu mencerna dan memetabolisme makanan, ya. Adanya perubahan dalam mikrobiom ini akan mempengaruhi perubahan kimia juga di dalam otak. Nah, beberapa penelitian menemukan bahwa gangguan pencernaan seringkali berhubungan dengan kecemasan dan depresi. Nah, itu sudah sangat jelas sekali ya disampaikan, ya. Kalau terjadi gangguan pencernaan, maka ini seringkali berhubungan dengan kecemasan dan depresi. Jadi jangan terlalu sering cemas, jangan juga sering-sering depresi. Jadi kalau sudah terjadi yang seperti itu, ayo kita hilangkan ya kecemasan dan depresinya karena sama-sama akan mengganggu otak kita, akan juga mengganggu pencernaan kita, Bapak Ibu. Ya, ya saya lanjut. Saluran cerna, sensori dan otak itu ada hubungannya. Ya, ini contoh orang yang merasa jengkel itu bisa jadi mual. Ya, orang yang merasa sakit perut juga indera sensorinya jadi tidak baik, ya. Nah, ini otak membutuhkan energi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, ya. Saluran cerna tak hanya berfungsi menyerap zat gizi, tapi melainkan berkomunikasi dua arah melalui satu sistem yang kita sebut sebagai brain axis, gut brain axis, ya. Jadi itu sudah satu pendapat yang dari seorang profesor yang menyatakan seperti itu, ya. Nah, dari beliau juga mengatakan bahwa gut is second brain. Jadi
organ pencernaan ini juga merupakan sebagai otak yang kedua ya. Makanya kita sangat penting sekali menjaga pencernaan kita ya, sangat penting sekali menjaga mikrobiota yang ada di dalam usus kita. Ya. Ini kita akan berbicara sedikit mengenai probiotik Bapak Ibu ya. Apa sih yang dimaksud dengan probiotik dan apa manfaat probiotik tersebut yang diperoleh oleh tubuh? Ya, probiotik menurut FAO atau dari WHO merupakan suatu mikroorganisme hidup ya yang apabila dikonsumsi dengan jumlah yang cukup itu dapat memberikan manfaat kesehatan. Nah, itu. Jadi probiotik adalah suatu mikroorganisme. Kalau prebiotik itu adalah makanan yang mensupport probiotik. Ya, itu ya. Nah, manfaat ini diduga adalah hasil dari kemampuan probiotik yang dapat mengembalikan keseimbangan alami alami bakteri di dalam usus. Jadi probiotik yang kita konsumsi dalam hal ini mungkin kita meminum ursukusi ya misalnya karena di dalamnya ada probiotik itu adalah dapat menyeimbangkan jumlah dan kualitas dari probiotik yang ada di dalam usus kita ya karena kalau dalam kondisi yang seimbang tentu kinerja dari probiotik dalam menghasilkan satu manfaat itu tentu juga akan sangat maksimal sekali ya. Ketidakseimbangan berarti ada yang terlalu banyak bakteri jahat dan tidak cukup untuk bakteri baik. Nah, yang disebut seimbang dalam kondisi hal ini adalah bahwa bakteri baik yang harusnya lebih banyak daripada bakteri yang tidak baik. Ya, itu yang harusnya terjadi. Ya, kita sebut sebagai seimbang. Ya, tapi ketidakseimbangan itu bisa akan terjadi bila mana seseorang itu akan terkena suatu penyakit yang sangat berat, misalnya menderita sakit yang demikian lama, penggunaan obat-obatan terutama adalah antibiotika, ya, yang demikian berat misalnya, yang demikian lama juga, termasuk adalah pola makan yang buruk, Bapak Ibu. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini itu akan mengganggu keseimbangan biota yang ada di dalam usus kita. Nah, konsekuensi dari ketidakseimbangan ini adalah mencakup masalah-masalah di dalam pencernaan kita, ya, misalnya kita terjadi diare, misalnya, atau irritable bowel syndrome, misalnya, ya, bisa terjadi alergi yang berkepanjangan, alergi yang berat, ya, kita makan makanan tertentu, misalnya tiba-tiba kita mengalami alergi, gitu, misalnya, ya. Atau bisa masalah-masalah kesehatan mental, bisa obesitas dan lain sebagainya. Ya, kita sekarang baru tahu Bapak Ibu ya bahwa mikrobiota di dalam usus kita itu memang sangat memiliki pengaruh yang luar biasa, yang tentunya kalau ini tidak terjaga dengan baik, maka itu akan sangat menimbulkan satu masalah-masalah kesehatan kita. Ya, nah istilah probiotik ini memang diperkenalkan pertama kali tahun 1965 ya oleh penemunya Lilly dan Stilwell, dan dalam belakangan ini probiotik banyak sekali dilakukan satu penelitian-penelitian untuk mendapatkan manfaatnya. Ya, nah jenis probiotik yang saat ini kita kenal dan banyak memang dipakai ya, dimanfaatkan oleh peneliti-peneliti dan memang sengaja diisi dalam kandungan suatu produk makanan itu adalah Lactobacillus ya. Lactobacillus ini juga ada 50 jenis ya, ada 50 jenis ditemukan di dalam yogurt ya dan makanan fermentasi lain. Ini juga banyak sekali ada di dalam makanan-makanan yang beredar dan kita pernah konsumsi barangkali ya. Kemudian probiotik yang lain kita sebut sebagai Bifidobacteria. Ya, Bifidobacteria itu juga ada 30 jenis. Nah, ini diyakini bermanfaat untuk meringankan gejala sindrom ya, gejala sindrom iritasi usus atau irritable bowel syndrome. Nah, kenapa ini yang akan kita bahas Bapak Ibu, karena kedua jenis probiotik inilah yang juga ada di dalam produk kita sekarang ini ya. Lactobacillus ini adalah salah satu bakteri asam laktat yang memang sangat kuat di dalam kondisi asam lambung ya. Kemudian Bifidobacteria ini juga sangat
sangat banyak dimanfaatkan bila pada pasien-pasien yang mengalami irritable. Ya. Nah, manfaat apa saja yang kita bisa dapatkan untuk probiotik? Ya, yang pertama adalah membantu keseimbangan bakteri baik dan tidak baik. Jadi membantu keseimbangan ya. Jadi seperti tadi yang saya katakan, dalam kehidupan kita, misalnya kita umur 40 tahun, 50 tahun, ya kita tidak tahu jenis makanan yang kita konsumsi, kita sesekali mungkin mengkonsumsi apa namanya antibiotik karena kita sedang sakit misalnya, atau kita pernah sakit. Nah, kondisi-kondisi yang seperti itu kan mengganggu kehidupan dari bakteri baik kita, yang tadinya jumlahnya lebih tinggi daripada bakteri yang tidak baik, itu bisa akan berubah apa namanya dari sisi jumlah. Nah, dengan kita memanfaatkan atau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung probiotik, itu juga nanti akan mempengaruhi sehingga keseimbangan bakteri baik dan tidak baik itu akan terjadi lagi. Ya. Kemudian probiotik dapat membantu mencegah atau mengobati diare sendiri. Ya. Ada beberapa kondisi diare yang memang diakibatkan oleh ketidakseimbangan dari bakteri itu. Ya. Jadi tidak selalu diare harus diberikan obat antibiotika, ya. Tapi dengan pemberian probiotik itu juga pasti juga akan dapat mengobati diarenya. Kemudian yang nomor 3, meningkatkan kondisi kesehatan mental. Ini sangat jelas tadi sudah kita sampaikan. Kemudian probiotik juga meningkatkan kesehatan jantung. Ini banyak penelitian-penelitian ya yang kita dapatkan ya melalui jurnal-jurnal. Bagaimana peranan probiotik itu dalam menurunkan kolesterol ya sehingga peredaran darah akan menjadi lancar kembali dan jantung juga akan bertambah sehat gitu ya. Kemudian mengurangi keparahan alergi dan eksim, ini tadi sudah saya sampaikan ya bagaimana peranan dari probiotik tersebut. Kemudian yang keenam adalah membantu mengurangi gangguan pencernaan tertentu yang kita sebut sebagai irritable bowel syndrome ini, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh ya. Ini ada kenapa di dalam ursukusi itu ada paten untuk peningkatan imunitas. Nah, di situ adalah peranan di dalam salah satunya adalah peranan dari probiotik ini ya. Nah, yang ke-8 adalah membantu menurunkan berat badan dan lemak perut. Ini juga tadi sudah disampaikan bagaimana probiotik ataukah prebiotik dalam hal ini banyak menghasilkan triptofan misalnya, dan itu akan bisa membuat keinginan untuk nafsu makan kita menjadi menurun ya, sehingga berat badan juga akhirnya menjadi menurun dan terjadi perpecahan lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita juga akan semakin dipercepat. Nah, ini ada 8 kegunaan dari probiotik yang sudah ada dan kita sudah sampaikan ya. Nah, bagaimana cara kerja daripada probiotik di dalam usus kita, Bapak Ibu? Yang pertama adalah dia dengan melekat atau menempel, kemudian berkolonisasi di dalam saluran pencernaan kita. Nah, kenapa itu harus dia lakukan? Ya, karena pada saat probiotik itu di dalam usus itu tidak berkeliaran lah, boleh bilang gitu ya. Tetapi dia memang menempel sepanjang usus kita, ya. Dan itu memang ada fungsinya, ya. Mereka itu adalah mempertahankan situasi kondisi supaya epitel yang sebagai penyaring untuk apa-apa yang boleh masuk dan apa-apa yang harus dikeluarkan itu memang harus optimal gitu ya. Jadi kalau seandainya jumlah dari probiotik kolonisasinya itu berkurang, tentu daya tahan daripada usus kita itu akan menurun juga itu, dan akibatnya seperti tadi saya katakan, hal-hal yang harusnya tidak boleh masuk jadinya bisa masuk ya, seperti bakteri misalnya, virus dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang memang tidak harus boleh masuk ke dalam usus kita maupun peredaran darah kita. Nah, itu caranya mereka melakukan perlindungan ya di dalam tubuh kita melalui saluran cerna. Jadi seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah berkompetisi terhadap makanan yang memang harus dikonsumsi ya. Jadi mereka berkompetisi untuk mendapatkan makanan-makanan yang memang
apa yang sedang dikonsumsi oleh kita gitu, yang kita sebut sebagai prebiotik tadi itu, ya. Jadi prebiotik yang memang sangat bagus sekali ya untuk pertumbuhan dari probiotik itu akan dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh probiotik di dalam menghasilkan kinerjanya dia nanti gitu ya. Ini jadi prebiotik ini kan sebenarnya lebih pada makanan-makanan yang banyak mengandung serat ya, dan prebiotik ini yang memang merupakan makanan bagi bakteri baik, sehingga kalau dia semakin banyak memanfaatkan ataukah mempergunakan makanan-makanan prebiotik ini, maka pertumbuhan probiotik di dalam usus kita juga akan semakin optimal. Jadi seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah menstimulasi mukosa dan meningkatkan sistem kekebalan manusia ya. Jadi kemampuan mikroba probiotik mengeluarkan toksin itu sudah mereduksi ataukah menghambat perkembangan mikroba patogen yang ada di dalam pencernaan ya. Nah, ini dalam upaya untuk meningkatkan kekebalan ya. Jadi hal-hal yang memang sangat merugikan buat tubuh kita, misalnya ada toksin-toksin yang dibawa oleh bakteri yang tidak sengaja kita konsumsi melalui makanan maupun minuman, itu juga akan dimatikan, atau direduksi, dikurangi. Ini peranan dari probiotik kita, ya. Jadi ya melalui seminar ini seharusnya bisa kita Bapak Ibu, terutama mungkin Bapak Ibu yang tadinya kita tidak terlalu memusingkan, tidak terlalu memfokuskan diri tentang pencernaan kita, mungkin ini melalui satu waktu ini adalah ya boleh dibilang satu timing yang sangat tepat sekali untuk bisa menjadi satu momentum kita untuk memperbaiki, terutama mungkin di pola hidup kita, terutama lagi adalah masalah makanan yang kita konsumsi. Ya, saya tidak mengatakan bahwa apa yang dikonsumsi selama ini tidak bagus, tetapi melalui pembelajaran kita sama-sama dalam sore hari ini, mungkin bagi Bapak Ibu yang selama ini melakukan satu konsumsi makanan yang tidak bagus misalnya, ya, yang selama ini banyak mengurangi serat, yang selama ini sangat takut akan serat misalnya. Ya, ayo coba kita kembalikan ke pola hidup kita yang lebih bagus. Mari kita lebih banyak untuk mengkonsumsi serat. Ya. Nah, asam laktat lactobacillus ini memiliki potensi probiotik menjaga kestabilannya selama penyimpanan yang dalam bentuk preparasi sel kering sebagai pupuk probiotik. Ya. Saya sengaja saya berikan tanda seperti ini karena di dalam produk Ursukusi itu juga dalam kemasan bubuk kering ya, dalam bubuk kering supaya menjadi dasar bahwa memang di dalamnya tersebut ada asam laktat yang kita sebut sebagai lactobacillus ya. Memang kok kenapa bisa hidup di sana ya? Memang ini sebagai probiotik yang dapat menjaga kestabilannya. Jadi memang bisa hidup dalam kondisi yang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kenapa kok probiotik bisa hidup di dalam kondisi yang kering? Ya ini jawabannya. Ya jadi asam laktat kita termasuk juga Bifidobacterium itu juga memiliki kestabilan yang sangat tinggi sekali. Ya. Nah dari penjelasan yang tadi saya sampaikan, jadi antara otak kemudian usus itu memang ada gut brain axis ya di dalamnya itu nanti yang mempunyai yang menghubungkan. Tetapi peranan dari mikrobiota di dalam usus kita itu juga sangat penting sekali Bapak Ibu ya, karena mikrobiota ini juga akan mengeluarkan neuroendocrine immune mediators namanya yang akan mempengaruhi otak kita ya. Kalau bila mana dalam kondisi stres itu pasti juga akan berpengaruh ya, baik ke dalam komunitas ataukah koloni-koloni di dalam mikrobiota kita atau mengakibatkan gangguan di dalam usus kita ya. Inilah yang kita sebut sebagai mikrobiota gut brain network. Jadi terhubungan antara otak dan usus kita melalui mikrobiota ya. Ini tanda segitiga yang sangat bagus sekali buat kita pelajari. Nah, Bapak Ibu, tadi sering kali sudah saya sampaikan bahwa dalam kita sudah mendapatkan informasi bahwa
ursukusi ini memang banyak memiliki probiotik, ataukah kandungannya adalah mengandung probiotik ya. Karena di samping dia memiliki paten anti tumor, ursukusi juga mengandung triliunan probiotik ya. Jadi triliunan, karena memang dalam satu saset seperti disampaikan bahwa dalam satu saset itu mengandung 1 triliun probiotik yang tentu ini kalau kita konsumsi secara rutin seperti tadi saya katakan itu akan menyeimbangkan ya bakteri-bakteri baik di dalam usus kita, tentunya akan memelihara kesehatan secara umum buat kita ya. Nah, ursukusi yang kita kenal di sini adalah memiliki 9 kandungan aktif ya, 9 kandungan aktif di mana di antaranya adalah ya ini tadi saya sampaikan ya, ada bakteri asam laktat ya, Lactobacillus dan Bifidobacterium dungun. Nah, 2 jenis probiotik inilah yang memang menjadi satu bagian ingredient yang dalam penelitiannya memang banyak sekali dipakai untuk banyak sekali memiliki manfaat bagi kesehatan kita. Seperti tadi yang saya katakan, memperbaiki komunitas bakteri yang baik ya, bisa memperbaiki jantung ya dan lain sebagainya lah, apalagi kita meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini yang terkandung di dalam ursukusi yang memiliki manfaat seperti tadi yang saya sampaikan ya. Jadi apa yang selama ini Bapak Ibu sudah konsumsi ya, artinya mengkonsumsi ursukusi memang sudah sangat tepat sekali ya untuk menjaga kesehatan pencernaan kita, sekaligus keterhubungan antara kesehatan di kesehatan otak kita. Nah, ini kan karena kita membahas secara detailnya bagaimana hubungan antara otak kita dengan pencernaan kita. Tentu kalau dengan membahas kondisi-kondisi yang lain, peranan-peranan daripada probiotik ini juga nanti kita akan bahas ya, mungkin dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, bagaimana peranannya di dalam meningkatkan daya tahan tubuh misalnya, bagaimana peranannya dalam hal misalnya untuk mengurangi alergi dan lain sebagainya, nanti kita akan bisa bahas ya. Nah, tentu dengan tambahan 7 ingredient yang lain, kalau kita mengkonsumsi ursukusi ini, jadi kita tidak hanya mendapatkan manfaat dari sisi kesehatan pencernaan, tetapi juga kita mendapatkan dalam sisi-sisi yang lain sesuai dengan fungsi atau manfaat dari ingredient-ingredient yang dimiliki oleh ursukusi ini ya. Jadi sekali lagi dengan kita mengkonsumsi ursukusi ini ya, satu sisi kita akan memperbaiki kondisi dari organ pencernaan kita, sekaligus juga memperbaiki kondisi otak kita ya. Jadi itu kesimpulan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ya, bahwa memang ada keterhubungan antara otak kita dengan usus kita ya. Dalam hal ini memang ada peranan penting yang dimainkan oleh mikrobiota, dalam hal ini adalah probiotik. Maka cara kita sudah mengkonsumsi ursukusi secara teratur dengan dosis yang sesuai kebutuhan, itulah yang akan dapat mempertahankan kesehatan pencernaan kita dan kesehatan otak kita, ataukah kesehatan tubuh kita secara umum ya. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk saat ini sampai seterusnya, yang paling penting adalah konsistensi ya untuk terus mengkonsumsinya itu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya kita sharing pada hari ini, dan kita kembalikan ke Pak Angga untuk kita mulai untuk diskusi ya. Silakan Pak Angga. Pak Angga. Ya, sorry dok, habis Ya. dari Ya, silakan. Oke, mungkin boleh tanya jawab teman-teman yang mau tanya boleh. Tadi ada yang belum jelas. Kayaknya nggak ada yang nanya nih. Nanya. Biasanya apalagi sepi Ya. daripada Natalan kali dok yang biasanya. Iya.
Atau mau nanya yang lain juga silakan ya. Nanti kita coba saya bantu juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Tuh dokter mau tanya berarti uh, Utsu berarti bagus dong dok ya. Bagus ya, sangat bagus ya. Tadi kan dijelaskan di sana tadi ya bahwa probiotik yang dalam sukusi memang memiliki manfaat untuk mengurangi alergi ya, mengurangi eksim pada anak-anak ya, silakan diberikan. Ya. Oke. Nah, ini juga ada yang tanya lagi, dok, kalau untuk penderita GERD, Utsukushi bagus juga berarti ya? Betul, ya. Itu ada keterhubungan ya antara asam lambung dengan apa namanya, asam lambung dengan kecemasan kan ya. Seperti tadi kan disampaikan GERD itu pemicunya pasti ada kan gitu ya. Di samping karena makanan yang kita konsumsi itu pasti juga ada pengaruh dari kecemasan, dari stres yang kita alami yang itu mengakibatkan ada neurotransmitter, ada saraf vagus yang bekerja di sana ya, mengakibatkan asam lambung jadinya terus meningkat dan sebagainya ya. Makanya ditambahkan ursukusi ya itu untuk mengurangi apa namanya kesan-kesan yang negatif yang disampaikan ke otak kita itu sih sebenarnya ya. Tetapi kenapa harus digabung dengan subarasi ya, karena kalau GERD itu kan ada faktor kerusakan di dalam apa namanya di dalam ada kerusakan di dalam sel-sel asam apa sel-sel lambung kita ya, makanya itu perlu kita regenerasi juga gitu ya. Alangkah bagusnya memang kalau GERD itu kita konsumsi bersama-sama antara subarasi dan persekusi. Oke. Ada yang tanya, dok, mau tanya. Dok mau tanya, kalau banyak pikiran atau cemas atau banyak ngelakuin kerjaan yang menggunakan tangan, misalkan ngetik dan lain-lain, apakah ada keterkaitan otak, pencernaan, dan saraf? Ya seperti tadi yang saya sampaikan ya, semua hal yang membuat ketidaknyamanan ya, semua hal di dalam organ tubuh kita yang membuat ketidaknyamanan itu pasti menimbulkan stres kan gitu kan tadi kesimpulannya ya. Jadi kalau pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu apalagi ada target-target tertentu yang memang kita harus kerjakan kemudian kita tidak capai kan pasti juga akan menimbulkan stres ya. Nah, stres-stres yang tadi itu kan juga akan mempengaruhi pencernaan kita ya. Pastilah itu ya. Oke. Ini jarang yang nanya nih, Pak. Iya. Iya. Ini dari Pak Heru ya, Pak Heru Suherno ya. Bagaimana korelasinya probiotik dengan kesehatan jantung, Dok? Nah, tadi kan saya sudah sampaikan ya, Pak Heru. Probiotik kita dalam penelitiannya itu memang apa namanya ada pengendalian di dalam kolesterol ya. Dalam hal ini adalah penurunan LDL ya, Pak. Jadi penurunan LDL seperti tadi, kalau LDL menurun itu kan pasti kemampuannya dia untuk pengendapan misalnya ataukah melakukan penumpukan sebagai kerak-kerak di dalam pembuluh darah itu kan pasti akan menurun ya. Nah, itu akibatnya kan nanti kesehatan jantung kita itu kan pasti akan membaik karena apa? Karena peredaran darahnya kan menjadi baik. Nah, jadi ke sana ininya Pak Heru penjelasannya ya. Pak Angga, ini juga dari Pak Fajar Effendi ya. Dokter, kalau kena usus buntu, apa cukup dengan konsumsi ursu? Apa dibantu juga dengan suba? Pak, kalau usus buntu itu harus dioperasi, Pak. Itu jawabannya ya. Ini tidak bisa dengan ursukusi ya. Jadi pengobatannya itu kalau usus buntu karena infeksi ya. Karena infeksi itu terapi utamanya itu adalah operasi, Pak. Ya, jangan ditunggu, jangan harus menggunakan ursukusi dulu ya. Nanti pada saat sudah selesai menjalani operasi ya, itu baru silakan diberikan persekusi maupun subarasi itu silakan ya. Ini supaya penjelasannya biar benar ya.
Oke, dok, kalau ada diabetes tapi lambung juga bermasalah. Dok, kalau misalnya ada diabetes tapi lambungnya juga bermasalah, apakah perlu SOP aja atau harus ada hama utsuk-usi? Yang paling bagus di kombinasi, ya. Yang paling bagus kombinasi. Oke. Oke, izin bertanya dok kalau ada bertanya. Nah, ini juga ada yang nanya, dok, kalau udah pasang ring jantung, kira-kira cukup subarasi? Tergantung tergantung ada apa lagi ya, dok ya? Maksudnya dengan dia Ya, udah pasang ring jantung, keluhannya ada apa lagi gitu kali ya? betul. Ya, kalau sudah keluhan-keluhan yang mengarah ke apa namanya ke ya penyakit-penyakit kronis yang seperti itu ya Pak Angga ya. Mungkin Hmm, seperti sakit jantung, apalagi kalau hipertensi, ada DM begitu ya, ada diabetes. Saran saya ya kalau memang memungkinkan ya, memungkinkan itu adalah kombinasi ya antara Subarasi dengan Utsukushi. Karena itu akan terjadi apa manfaat yang saling menguatkan gitu ya. Jadi bukan hanya bisa ngobatin satu, tetapi ditunjang produk yang lain juga menunjang dengan produk yang satunya lagi gitu. Nah itu saran dari kami ya. Nah tapi kan sekarang kita kembalikan ke yang bersangkutan ya kemampuannya untuk membeli apakah memang bisa untuk kedua-duanya ataukah tidak kan seperti kan saya kembalikan ke 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 usernya gitu ya. Tapi kalau kalau ingin mendapatkan manfaat yang optimal memang sebaiknya dalam kondisi yang seperti itu adalah kombinasi. oke. Hmm, Ini ada pertanyaan Pak dari yang sudah mengacungkan tangan dari Reren ya. boleh. Nah, nanya dok, kalau ada benjolan di payudara yang tidak bergerak ketika ditekan, itu kira-kira bisa nggak dengan usukusi dan menghilangkan benjolannya? Ini minggu lalu kita sudah bahas ya Pak Angga ya tentang Hmm, benjolan-benjolan seperti itu ya. Hukumnya itu kalau sudah ada benjolan yang tidak normal di dalam tubuh itu adalah hukumnya itu adalah pengangkatan kan gitu ya. Apalagi ini benjolan di payudara ya. Kira mungkin yang kita khawatirkan itu terjadi ada kanker payudara ya. Kalau sudah ada benjolan seperti itu, kalau memang masih kecil sebaiknya memang diangkat langsung ya. Jadi kita tidak menunggu harus dengan usukusi itu dulu atau tidak. Nah, peran peran dari usukusi akan lebih optimal bila mana benjolannya dikurangi dulu gitu. Bila mana perlu dihilangkan semuanya. Yang barulah di sana nanti kekuatan dari usukusi dalam hal ini adalah sebagai anti tumor agent itu akan bisa berfungsi lebih baik gitu ya. Harapannya kan tidak akan tumbuh lagi benjolan yang baru gitu. Ya itu mungkin jawaban saya dari Reren ya. oke. Hmm, kalau untuk kanker getah bening, terus udah kemo, rambut Hmm. rontok semua, udah konsumsi SOP dan UTSU, bagusnya stamina tidak lemes. Tapi kenapa malah sel darah putihnya turun ya katanya dok? Ya, masalah itu kan sekali lagi ke masalah penyakitnya ya. Memang kelenjar getah bening itu juga akan mempengaruhi kapasitas dari jumlah produksi dari sel darah putihnya. Kemoterapi juga akan menurunkan itu kan ya. Jadi itu proses yang memang terjadi karena penyakitnya ya. Nah, sekarang kan kalau kita ingin menginginkan apa namanya sel darah putihnya naik tentu ada konsumsi misalnya konsumsi dari subarasinya mungkin yang bisa dinaikkan lagi ya. Tetapi ini kan upaya ya, upaya yang bisa kita lakukan ya. Asma menurun bagaimana dengan diabetes yang sudah kronis? Kalau diabetes yang sudah kronis sih jelas. Kalau menurut testimoni juga sih banyak sih, maksudnya yang terbantu karena diabetes kronis atau apa gitu. Cuman kayaknya kan hari ini kagak bahas diabetes ya. Maksudnya ini hanya sebagai pertanyaan selingan aja gitu kan. Ya.
Jadi mungkin mungkin nggak ada udah jelas semua teman-teman tentang pencernaan dan otak mungkin. Kayaknya udah ada yang mau tanya tentang ini ya, pencernaan Hmm. otak ya. Kalau perokok bagus SOP UTSU. Dua-duanya sih menurut saya kayaknya kalau dari probiotik juga kan kita Ya, pernah bahas tentang apa probiotik bisa menjaga kesehatan pernapasan mungkin. Ini benar nggak dok? ya, Ya benar kalau sih. bisa sih, kalau bisa sih nggak ngerokok juga ya dok ya. Ya, kalau bisa sih jangan. Iya. Ya kadang itu kan dipakai alasan ya, bahwa kalau saya nggak ngerokok, jadi kita nggak nyaman gitu kan, kadang kadang gitu. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya sudah jawab ya, masalah lambung, masalah tremor gitu kan, saya Itu jawab. mungkin jadi gini loh teman-teman, bukannya Ya, nggak mau dijawab, cuman ada kayak beberapa pertanyaan yang emang udah terjawab juga. ya. Oke. Apalagi dok kalau usus buntu penyebabnya apa? Wah itu di Google banyak bu. Atau bukan Iya. maksudnya bukan yang nggak mau jawab, cuman terlalu ini terlalu general ya kayak pertanyaannya. Terlalu panjang kalau dijelaskan apa penyebab penyebab usus buntu. Eh, Kayaknya pertanyaannya sedikit hari ini. Jadi mungkin udahan kali ya dok ya. Saya tutup aja acaranya ya. Ini sebentar, ini juga mungkin ada pertanyaan Pak. Ini Boleh, boleh, saat boleh, boleh. saat saya minum ursu kok lambung saya jadi perih gitu kan. Nah ini saya nggak Itu ingin saya nggak ingin tiap minggu kita dengar. saya nggak ingin Kita produk-produk kita itu disalah-salahin kayak gini ya. Jadi ya tentu ini apa ya, mungkin perlu harus kita jawab secara ini ya, secara bijak gitu ya Ibu. Siapa yang nanya ini ya? Ursukusi tidak menyebabkan lambung jadi perih ya. Nah, jadi yang perlu kita koreksi adalah apa yang sudah dikonsumsi oleh yang bersangkutan sebelumnya, ataukah sebelumnya memang sudah sering sering mengeluh nyeri enggak seperti itu ya. Nah, tapi kalaupun misalnya itu memang itu berarti kan yang bersangkutan yang memang sensitif ya, sensitif. Nah, untuk mengurangi sensitivitasnya itu yang saya sarankan yang pertama ya konsumsi ursukusi dalam jumlah yang lebih kecil dulu dosisnya ya. Yang kedua minumnya setelah makan ya. Yang ketiga mungkin jangan di pagi hari tetapi minumnya itu setelah mau menjelang tidur. Nah, itu cara-cara kita untuk mengurangi keluhan-keluhan yang Ibu tadi sampaikan ya. Kenapa lambung saya jadi sakit setelah kita minum ursukusi itu ya. Tapi sekali lagi ursukusi tidak menyebabkan nyeri ya. Kalau kalau produksi ursukusi untuk menyebabkan nyeri, ya tidak ada yang mau beli lah Bu ya. Ya, tapi saya perlu perlu luruskan ya dalam hal ini ya. oke. Jadi gitu ya teman-teman. Maksudnya mungkin benar, mungkin teman-teman tuh benar emang ngerasa mungkin kayak badan gak enak atau mungkin sorry tapi kayak berak-berak atau apa setelah konsumsi susu atau apa. Cuman ya itu bisa juga satu bisa ada beberapa kemungkinan sih kalau menurut saya. Ini mungkin dokter boleh koreksi ya dok kalau saya salah. Hmm. Jadi bisa ada beberapa kemungkinan, bisa mungkin itu emang dari badan teman-teman, emang mungkin kan cocok apa ada yang beda-beda lah kita bilang responsnya ya. Ada yang kayak habis konsumsi utsukushi 5 contoh misalkan, terus langsung kayak BAB terus. Nah, ada yang nggak kenapa-napa, ada yang malah bisa juga tidurnya malah jadi enak, ada yang malah jadi nafsu makan atau apa, itu kan beda-beda. Kita kan maksudnya Oh, bukan kayak obat yang pasti. Kita ada berpaten, emang kita berpaten, cuman paten kita untuk fungsi, bukan untuk respon tubuh kalian gitu loh maksudnya. Jadi ya. kalau kayak obat, kayak contoh dari dulu
Ibu saya kalau dari dulu sering bilang, oh iya kalau misalkan habis makan antibiotik pasti efeknya tuh ngantuk. Nah, itu mungkin ya emang karena respon dari 100 orang dites mungkin kayak 80 atau 70 orang mengalami hal yang sama. Makanya kenapa ibu saya dulu juga bisa bilang kayak begitu gitu kan. Tapi kan nggak nutup kemungkinan masih ada 20% lain yang mungkin beda. Mungkin nggak kenapa-napa habis minum antibiotik ya biasa aja, nggak kenapa-napa juga gitu kan. Ya. Bisa diambil contoh dari situ juga sih mungkin kalau menurut saya. Jadi nggak selalu apa yang kayak oh iya kok saya kayak begini sih, saya kayak begini. Balik lagi sih kalau bisa tuh kita jangan ngeblame produknya dulu. Mungkin kan kita nggak tahu juga, kita beda-beda juga badannya dan lain-lainnya gitu Ya. kan. Oke. Nah, ini bagus nih dok, ada pertanyaan bagus. Dok, kalau untuk Subarasi, kalau menurut dokter nih boleh nggak sih dikonsumsi sama ibu hamil trimester pertama? Ini bagus. Ya, kalau pendapat saya ya, eh, trimester pertama mau kedua mau ketiga itu tidak jadi masalah kalau menurut saya ya. Karena apa? Karena ini kan makanan kesehatan. Ya, sama saja apa yang ibu-ibu konsumsi, makanan sehari-hari yang ibu konsumsi. Ya, mau trimester pertama ketakutan kita misalnya terjadi apa-apa gitu. Masa tidak mau makan-makan? Ya kan tentu tidak kan. Ya, lain halnya kalau kategori dari Subarasi ini dikategorikan sebagai obat. Ya, lebih-lebih itu obat kimia gitu misalnya. Ya, kalau pertanyaannya seperti itu, saya harus hati-hati memberikan jawaban. Nah, kalau ini kan makanan kesehatan. Jadi makanan kesehatan ya di dalam dalam uji klinisnya, ibu-ibu yang meminum SOP itu menghasilkan bayi yang dapat mengurangi kemungkinan genetik yang tidak bagus itu menurun kepada bayinya. Kan itu uji klinisnya, ya. Kemudian bayi yang dihasilkan dari ibu yang mengkonsumsi Subarasi itu rambutnya tambah lebat itu. Atau susu yang dihasilkan tambah lebih banyak gitu misalnya. Ya itu kan manfaat-manfaat yang sangat keren sekali ya kalau kita ini kan. Nah, akan tetapi kan ini sekarang kekhawatiran-kekhawatiran yang seperti itu kan itu dialami karena pengetahuan ibu-ibu tentang trimester pertama itu adalah pembentukan organ-organ. Kan itu dikhawatirkan nanti kalau dikonsumsinya pada saat trimester pertama, dikhawatirkan terjadi gangguan pada bayi ke janin ya. Ya gampang saja sih kalau jawabannya. Kalau memang khawatirnya terlalu berlebihan ya jangan dikonsumsi pada saat itu ya. Tapi pendapat saya karena ini sebagai makanan kesehatan dan tidak juga ada wanti-wantinya di dalam perhatian di dalam dalam perusahaan bahwa tidak diperbolehkan untuk minum pada saat wanita hamil trimester pertama ya karena ini dianggap sebagai makanan kesehatan ya sah-sah saja itu. Oke. Oke, itu semoga menjawab ya Bu. Thank you, pertanyaannya bagus. Maksudnya itu pertanyaan general yang mungkin jarang ditanyain dan mungkin banyak orang mau tahu juga gitu kan. Oke, kalau gitu kayaknya sudah cukup. Ini sudah nggak ada yang tanya juga. Saya tutup acaranya. Thank you buat Dokter Buana. Ya, Sudah sama-sama, Angga. menemani saya hari ini, Dok. Ya. Ya, dan thank you juga buat teman-teman mungkin yang udah hadir hari ini walaupun Natal ya kan kita tetap ada edukasi karena kita tetap mau yang terbaik. Maksudnya kan gereja juga nggak ini banget kan, nggak terus-terusan ini gitu buat teman-teman lagi nyantai aja gitu. Ya kan. Ya. Oke. Oke, kalau gitu sekian mungkin saya tutup acaranya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Terima kasih Pak Angga. Ya, semoga bermanfaat. Oke, thank you Dok. Selamat sore Ya, semuanya. sore.